Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas tentang membuat wizard CRUD dengan menggunakan kode igniter ya. Sebagaimana kita ketahui, CRUD itu merupakan kepanjangan dari pendekan dari C-nya adalah create, R-nya adalah read, U-nya adalah update, dan D-nya adalah delete. Jadi ada aplikasi atau halaman web dengan nama, kalau kita searching di Google, namanya CRUD Igniter. Nah, di sini ada www.crudigniter.com. Nah, ini the automatic code generator for code igniter. CRUD Igniter allows you to automatically create complete code igniter CRUD for your database tables with form validation rules, column association, and form and extra. Nah, jadi kalau kita klik, nanti kita akan masuk ke halaman CRUD Igniter ya. Jadi ini kayak semacam wizard untuk membuat secara otomatis CRUD dengan menggunakan kode igniter. Jadi MVC-nya sudah otomatis terbentuk. MVC itu berarti ada modelnya, ada V-nya view-nya, kemudian C-nya adalah controllernya. Jadi dengan hanya mengupload file SQL-nya dari database yang kita miliki, nanti dia secara otomatis sudah membentukkan CRUD-nya dengan sempurna gitu, dengan lengkap gitu, dari mulai modelnya, view-nya, sama controllernya gitu. Bahkan sudah kita bisa langsung mengedit bagaimana formnya itu dibuat, mulai dari validasinya, kemudian form controlnya, kemudian jenis tipe inputnya, atau apakah dia text box atau text area, seperti itu. Nah, untuk bisa mengaksesnya, kita harus login dulu. Loginnya bisa sudah dengan single sign on ya, dengan menggunakan ini harus daftar dulu ya, create an account dulu, daftar dulu. Jadi daftar, di sini masukin namanya, emailnya, kemudian retype passwordnya. Misalkan masukin nih Devi Ferdiansyah, emailnya pakai Devi saya pakai email yang ini saja, gmail.com. Kemudian passwordnya saya ketik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Register. Tuh, simpan. Nah, ini di sini dia hanya meminta kita untuk mengimport database saja. Jadi instruction, items not allowed in SQL file, create database, create schema, use database, delimiter, please upload file. Jadi please upload valid SQL files containing structure only. Itu structure only, jadi hanya strukturnya saja, dan not data, datanya jangan gitu. To ensure expected result, do not use uppercase character in table name or column name. Kemudian type space, HTML database export DAM preferred. Tuh, jadi export DAM ya. Do not upload file greater than 8 MB. Generate code is for code igniter versi 3. Please make sure you have followed the instruction above before uploading your. Jadi ini adalah instruksinya nih. Jangan ketika kita bikin ketika kita membuat file SQL DAM-nya, pertama jangan pakai nama database-nya.
Jangan pakai perintah create database sama use database, jangan. Kemudian jangan menggunakan nama tabelnya dengan nama reserve words kayak cache, match atau segala macam. Terus gunakan nama upload file SQL yang hanya strukturnya saja, tidak ada datanya gitu. Nah, sekarang gini, saya masuk ke localhost, kemudian php my admin. Sampai saya hidup nggak ya? Nih. Nah, ini saya punya database nih namanya penjualan hand sanitizer. Nah, saya klik penjualan hand sanitizer-nya. Ini ada tabel admin, tabel detail penjualan, kategori produk, member gitu. Nah, ini saya export. Klik export. Tuh. Kemudian di sini template nggak usah. Nah, di sini kan dia nggak ada keterangan nih. Kalau saya balik ke struktur, terus saya checklist semua, check all. Di sini ada check sum, add column. Nah, di sini kan udah ada isinya kan. Tadi kan dia minta katanya jangan ada isinya. Coba ke tabel admin. Nah, tabel admin itu udah ada isinya. Tuh admin dia mintanya kosong gitu. Jadi caranya filenya SQL bener, terus export metodenya. Nah, di sini nggak ada keterangan kalau dump all rows, nggak ada keterangan ini. Nah, sebenarnya sih bisa sih pakai apa namanya SQL yok coba. Jadi harus dalam keadaan kosong dia. Sebentar saya kosongin dulu kalau gitu. Di sini bisa dikosong-kosongin nggak ya? Kalau kosong-kosongin atau sih di sini. Coba di check all, terus pilih empty. Empty itu ngosongin ya. Oke. Coba saya empty dulu ya. Tapi jangan pakai database. Berarti di sini aja nih kayak gini caranya nih. Hand sanitizer, tabelnya saya klik kanan, kemudian pilih export SQL dump. Tapi kita main di SQL ini aja deh, php-my-admin deh. Kita kosongin semua, kita empty database truncat ya. Ini kan truncat berarti ngosongin ya. Berarti saya ulang dulu, saya masuk ke DB penjualannya, terus kemudian saya check all, kemudian saya empty, kemudian saya yes. Tuh, jadi dia kalau di browse kosong semua tuh, empty semua ya. Terus saya export, tuh, export, kemudian pilih go. Tuh, tbl admin save. Kita buka di sini. Ini namanya kan DB penjualan hand sanitizer ya. Ini saya copy dulu namanya. DB penjualan sanitizer, terus ini saya rename. S2 rename. Coba kita buka dulu ya. Ini kita hilangin dulu apa namanya database-nya nih. Di sini ada perintah untuk database-nya nggak? Database. Nah, ini dihapus aja nih. Dari mulai sini sampai sini dihapus. Jadi jangan pakai create database. Oh, ini cuma tabel admin doang ya. Coba balik lagi. Dan save. Kan check all. Kan tadi export tables, kemudian go,
Oh, ini dia udah. Tuh. Coba kita cek lagi. Nah, ini database kita hapus. Kalau udah disimpan, save, di close. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ke CRUD igniternya. Tuh. Coba kita upload file ya. Upload file, masuk ke download. Ini DB hand sanitizer. Nah, dia upload. Tuh, otomatis dia membentuk tabel-tabelnya. Otomatis membentuk tabel-tabel di mana ada tabel admin, tabel detail penjualan, kategori produk, tabel member, tabel penjualan, tabel produk, tabel profil tuh. Nah, kalau misalkan kita coba klik select table-nya. Nah, ini tabel admin nih. Sekarang kita edit tabel adminnya. Sekarang di sini kan kita mau bikin singular formnya, tabel admin, plural formnya, nama tabelnya. Ini samakan saja nama controllernya. Ini nama controllernya, ini nama modelnya. Ini nama view-nya tuh. Sudah otomatis dia membentuk nih. Ini untuk tabel admin saja. MVC-nya sudah ada nih, C-nya, M-nya, V-nya. Tuh. Kemudian add-nya tambahkan yes, edit-nya yes, index-nya yes, delete-nya yes. Entity form-nya udah ada nih, pagination-nya. Kalau nanti kan dia pakai bootstrap ya, jadi nggak usah nih. Tuh di sini nama admin, passwordnya adalah password, textbox-nya. Nah ini pilihnya drop down. Tuh. Edit value-nya ini bisa diketik nih. Aktif tidak aktif, berarti saya tambahkan aktif. Kemudian aktif. Kemudian add more tidak aktif. Ini adalah proses membuat formnya untuk tabel admin. Jadi bukan cuma form tapi controller, kemudian modelnya juga sama view-nya sekalian tuh. Udah, sekarang ini baru yang tabel admin. Lanjut ke tabel detail penjualan. Tuh. Tabel detail penjualan, jumlahnya text box. Ini juga bisa ditambahkan add rule-nya, misalkan required, tidak boleh kosong, di save. Tuh. Kemudian ada lagi tabel kategori produk. Tuh. Semuanya sudah ada tuh, dari mulai formnya, pluralnya, kemudian controllernya, modelnya, sama view-nya. Nah, nama kategori di sini tambahkan role-nya, misalkan required, tidak boleh kosong. Nah, kalau gambar sendiri di sini belum ada nih text fill-nya. File fill-nya nggak ada. Jadi sebenarnya si CRUD igniter ini dia memberikan kita script lengkap ya, script lengkap untuk CRUD-nya, create, read, update, delete, tetapi dia tidak ada upload gambar dan sebagainya. Jadi hanya yang dimiliki oleh si CRUD igniter ini saja, tetapi intinya nanti sudah ada kerangkanya, sudah ada generatornya. Jadi kita udah punya kontrolnya, modulnya sama view-nya gitu. Lanjut ke member. Nah, member ini passwordnya dipilih password, emailnya adalah nih, ditambahin role-nya. Di sini ada email nggak? Decimal valid email tuh. Jadi udah langsung otomatis dia menggunakan format email. Di sini juga required.
kemudian jenis kelamin. Nah, ini pakainya drop down misalkan, tapi checkbox juga bisa, checkboxnya tapi nggak ada ininya ya, pakai drop down saja deh, laki-laki sama perempuan. Value-nya ditambahkan sini, laki berarti value juga sama. Copy, ininya perempuan, ininya juga di copy lalu di paste, save change. Terus kemudian nomor telepon text box, ini juga required, save. Kemudian alamat ini text area, ini juga required, save. Kemudian aktif, ini pilihnya drop down, diedit lagi, aktif dan tidak aktif. Aktif, ini di copy, terus ke sini paste. Terus ini tidak aktif, sini paste, save change. Nah, kalau sudah, dia otomatis kesimpan ya. Lanjut ke penjualan. Tuh, sudah ada singular formnya, plural formnya, ada controllernya, table modelnya, sama view-nya sudah ada semua. Di sini status pinjaman masuk proses selesai. Nah, ini berarti pakai drop down. Masuk, kemudian proses, kemudian selesai, save change. Terus tanggal penjualan berarti ini pakai formatnya date, ada nggak date, natural, integer, alpha, dash, greater than. Berarti pakai require saja, save. Lanjut ke tabel produk. Jadi ini seperti saya ulangi tadi, kita dalam proses membuat form ya, membuat MVC ya, kerutnya ya. Tuh, nama produk, text box, dipilihnya required, save. Kemudian deskripsi produk, ini text area, ini juga required, save. Terus harga produk, ini juga integer, required, save. Nah, dia bisa dua ya, di sini integer, save. Kemudian gambar text box, di sini ada cancel. Terus lanjut ke profil. Di sini judul profil, gambar profil, deskripsi, teks area. Ini dibikin saja required. Ini juga required. Ini jangan, karena ini kan gambar ya. Ini required. Save. Tuh. Nah, kalau sudah berarti tinggal masuk ke sini. Continue to naming and option tuh. Klik continue naming and option tuh. Ini udah jadi semua tuh. Nah, di sini kita bisa pilih temanya atau timnya. Bisa pakai plain HTML biasa, Bootstrap atau LTI, sudah pakai template. Nah, kita pakai template saja admin LTI. Tuh nama kontrolnya.
controller to inherit. Nah, base URL-nya di sini kita bikin http://localhost kemudian garis miring ini tadi kan namanya kan penjualan sanitizer ya, berarti crude toko sanitizer crude toko sanitizer. Session check value-nya kosongkan saja. Project name-nya adalah penjualan sanitizer. DB name-nya tadi samakan, jadinya nama DB-nya adalah ini, DB penjualan hand sanitizer. Kemudian hostname-nya adalah localhost. Kemudian username-nya adalah root, password-nya kosong. Tuh. Nah, ini udah semua tuh. Udah kita checklist semua. Jadi ini ada crude-nya tuh ya. Ada add-nya atau C-nya atau create, ada R-nya, indeksnya nih read, kemudian ada U-nya atau update atau edit, kemudian ada D-nya ada delete gitu. Nah, kalau sudah semua diisi, berarti tinggal di get kode. Tuh. Semuanya udah jadi tuh, tabel admin, view, ini baru admin tuh. Sini udah ada controllernya, ada add view-nya ini untuk form tambahnya. Ini ada form editnya atau edit view. Ini ada modelnya. Tuh, ini model untuk tabel admin. Kemudian ini ada list view-nya atau indeksnya. Tuh. Ini sudah semua, berarti udah MVC-nya udah ada. Model, view sama controller. Controllernya satu namanya tabel admin.php, modelnya satu tabel admin model.php, terus ada view untuk add, view untuk edit, sama view untuk listnya. Tuh sudah ada semua. Nah, tabel-tabel lain juga sudah ada di sini. Tuh kayak detail penjualan. Tuh sudah ada controllernya, modelnya, view-nya. Gitu juga tabel-tabel kayak produk itu sudah ada semua. Tuh. Nah, kalau sudah, ini tinggal dipilih nih. Download complete DB crude admin LTE. Coba kita download. Tuh, nanti dia akan download tuh. Kita arahkan ke sini aja, htdoc aja. Masuk ke D, XMPP. Kemudian pilih htdoc. Nah, ini. Save. Download. Kita lihat isinya kayak gimana sih. Tuh ada application resource system. Nah, sekarang kita ke sini, localhost garis miring crude toko sanitizer. Tuh, ini sudah jadi. Kita lihat di dashboardnya kayak gini ya. Kemudian tabel adminnya tuh sudah ada listingnya. Ini masih kosong. Ini sudah ada add-nya. Misalkan pilih aktifnya, kemudian passwordnya apa, kemudian detail penjualannya, terus misalkan produknya, listingnya seperti apa, terus add-nya. Tuh. Sekarang kita masukkan, nah produknya misalkan baju, kemudian gambarnya baju titik JPG. Ini karena belum ada ininya ya, jadi ini kasar gitu, istilahnya crude-nya sudah jadi. Harga produk misalkan 50 tuaga 50.000. Deskripsi produk misalkan kategori baju.
Ya kalau disimpan udah langsung bisa nyimpan dia. Tuh, masuk kan? Terus kalau dipilih edit, nah itu udah bisa diedit gitu. Misalkan baju lengan panjang, di save, ya dia otomatis ke save tuh baju lengan panjang gitu. Kalau dihapus ya dia bisa ngapus, hilang gitu. Nah kalau kita lihat dari struktur dari si tokonya, application controller, atau controller udah lengkap tuh. Ada tabel admin, tabel detail, kemudian modelnya juga ini udah lengkap. Ada tabel model, tabel admin model, tabel detail penjualan model, kemudian view-nya juga sama tuh, semuanya udah muncul tuh. Add, edit, index untuk tabel admin, detail juga ada add, edit, index gitu. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, gampang kan? Nah, ini alamatnya nih, crudeeditor.com. Baik, sampai di sini dulu tentang Crude Igniter. Kalau misalkan kita tidak mau membuat dari awal, intinya ketika membuat si controller model sama view-nya ini bisa dijadikan sebagai alternatif, karena sudah dibuatkan MVC-nya, model control sama view-nya, kita tinggal edit-edit saja gitu. Jadi ini nggak langsung jadi maunya kita, nggak, tapi intinya kita udah punya control model sama view-nya gitu, semuanya gitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.